Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Haleluya, puji Tuhan. Setelah melewati sepanjang hari, sebelum kita kembali akan masuk di dalam malam peristirahatan kita, biarlah firman Tuhan menjagai kita kembali. Namun kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau selalu memberikan firman-Mu yang akan menjaga kami supaya kami tetap ada di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Mari Bapa terangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh siap diberkati lagi oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami baca firman-Mu. Haleluya. Amin. Perenungan firman Tuhan malam hari ini terdapat di dalam Amsal 15 ayat yang ke-31. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijaksana. Sekali lagi saya bacakan. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijaksana. Saya sangat bersyukur ketika malam hari ini Tuhan berikan ayat seperti ini. Ya. Kita melewati sepanjang hari, mungkin kita sudah mengalami begitu banyak hal yang seringkali membingungkan kita, membingungkan perasaan kita ya. Ada teguran-teguran, tetapi malam hari ini teguran firman Tuhan adalah teguran yang membawa kita kepada kehidupan. Seperti Amsal ini katakan. Sebab itu saya memberi judul renungan kita malam hari ini, mendengarkan teguran. Ya, mendengarkan teguran. Sebab lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Itu yang tertulis di dalam Amsal 27 ayat 5. Berbicara tentang teguran, banyak orang cepat ya kalau ditegur nggak siap gitu. Tetapi malam hari ini mari kita renungkan firman Tuhan, dikatakan teguran yang membawa kepada kehidupan. Kita arahkan telinga kita kepada teguran yang membawa kehidupan. Yang membawa kita juga untuk tinggal di tengah-tengah orang bijak. Lalu tadi kita sudah membaca teguran yang nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Dan kalau kita membaca di suratan Titus pasal 1 ayat yang ke-13, kita baca ayat 13, Titus 1 ayat 13, di sana ditulis kesaksian itu benar. Kesaksian yang mana? Kita mesti baca memang ayat-ayat di Titus ini adalah suratan penggembalaan. Ya, ketika Titus diperingatkan oleh Rasul Paulus, bagaimana Titus harus mengatur keadaan di kota, di kereta sana untuk mengatur penggembalaan di daerah itu. Mengatur orang-orang yang ada di sana. Yang perlu diatur tentunya ya. Lalu dikatakan di ayat ini, ayat 13 ini, Titus 1 ayat 13, kesaksian itu benar. Artinya kesaksian-kesaksian yang sudah dituliskan oleh Rasul Paulus di ayat-ayat sebelumnya, supaya Titus jangan segan-segan untuk menegur. Sebab kalau dia segan-segan menegur, banyak orang akan menjadi tersesat. Tapi di sini dikatakan kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas. Supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Jadi tujuan teguran-teguran dari firman Tuhan, teguran-teguran dari saudara-saudara seiman
Ya, di sini Titus diingatkan untuk menyehatkan iman. Ya, memang dikatakan dalam ayat yang ke-14-nya ya. Ayat ke-15 maksud saya, Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Ayat yang ke-16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Allah. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Nah, inilah kenapa kita harus tegur kepada orang-orang yang tidak dapat melakukan sesuatu yang baik, tapi tentunya teguran-teguran yang menyehatkan iman, bukan kita sembarangan tegur. Ya, sebab itu ada cara untuk menegur. Ya. Ada cara untuk menegur. Bagaimana kita menegur? Ada cara untuk menegur kepada orang-orang yang lebih tua misalnya. Di dalam Titus 2 ayat 2 dikatakan di sana, siapa yang menegur? Biasanya yang menegur itu yang lebih tua ya. Orang-orang muda kadang-kadang segan mau menegur. Tetapi nanti juga ada nasihat untuk orang muda harus menegur. Kalau ada orang tua yang salah, orang muda juga harus berani memberikan teguran. Tapi bagaimana caranya? Ya, mari kita membaca di dalam Titus 2 ayat 2. Dikatakan di sana, laki-laki yang tua. Nah, hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Ya, kepada laki-laki tua gitu. Dimintakan juga untuk bijaksana dalam kehidupannya. Hidupnya sederhana, terhormat, sehat dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan. Kenapa harus bertekun sekalipun udah tua? Tetap ada ujian iman. Nah, dalam ayat ini jelas sekali maksudnya tentang laki-laki tua itu harus menjadi teladan bagi semua orang percaya dalam mempersembahkan hidupnya, dalam membawa dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena dikatakan orang laki-laki yang tua juga kan harus beribadah. Bagaimana ibadahnya? Membawa persembahan hidupnya menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Lalu saya mencatatkan memang juga tentang itu tadi biasanya orang yang lebih tua yang menegur ya. Teguran-teguran datang dari orang-orang yang lebih tua. Tetapi di sini ada cara menegur memang. Dituliskan di 1 Timotius 5 ayat yang pertama dan yang kedua ya. 1 Timotius 5 ayat pertama dan yang kedua. Dikatakan demikian, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu. Perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Maksudnya kita boleh saling tegur. Yang muda juga boleh menegur yang tua. Yang tua juga boleh menegur yang muda. Tapi ada caranya untuk kita menegur. Kenapa? Karena tujuan dari teguran itu seperti ayat mas kita yang pertama tadi yang telah dikatakan di dalam Amsal 15 ayat yang ke-31. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan.
Jadi teguran-teguran kita dengan hati nurani yang murni, kita ingin semua membawa kehidupan kita baik di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Dan teguran-teguran yang membawa kepada kehidupan ini akan membawa orang-orang tinggal di tengah-tengah orang bijak. Ya, memang tujuan hidup kita supaya kita hidup bijak-bijak pada hari-hari ini. Kita harus bijaksana dalam menghadapi kehidupan hari-hari yang sukar ini, hari-hari yang gelap ini. Kalau kita membaca di dalam kitab Daniel ya, ini agak jauh memang. Kitab Daniel, tapi di sana diingatkan Daniel 11 ayat yang ke-33 tentang orang bijaksana ini. Kenapa sih kita harus menjadi bijak ya? Karena dikatakan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Nah, kalau kita sudah menjadi bijaksana, kita hidup satu dengan yang lain karena kita saling memperhatikan, kita saling menegur dengan teguran yang membawa kehidupan, bukan teguran yang membawa kita kepada kehancuran, tetapi kita ditegur untuk kita hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Lalu dengan bijaksana, orang-orang bijaksana akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi di catatan kitab Daniel ini selanjutnya memang ada hal-hal yang perlu kita perhatikan juga. Ya, saya bacakan ya ayat ini sekali lagi, Daniel 11 ayat yang ke-33. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti, tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit. Dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh. Supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka. Sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Jadi orang-orang bijaksana pun masih teruji. Diuji juga. Dimurnikan. Ya, disaring, dimurnikan. Udah bijaksana nih katanya. Tetapi dikatakan sebagian orang bijaksana akan jatuh. Jadi berhati-hatilah ketika kita bilang kita udah bijaksana, kita udah kuat. Tidak. Tetapi puji Tuhan, saya bersyukur malam hari ini karena mendapatkan ayat yang luar biasa ini. Mari kita ingat, kita simpan ayat ini sebelum kita pergi beristirahat. Ya, supaya firman Tuhan ini terus menjaga pikiran kita. Kita tidur sepanjang malam dan kita bangun lagi untuk mempersiapkan hari kita besok. Tapi ingat, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijaksana. Mari mendengarkan teguran. Mendengar hanya suara Tuhan. Puji Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau baik. Engkau selalu memberi kami firman. Firman yang akan menghidupkan kami. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami akan beristirahat. Namun kami percaya kekuatan kuasa firman-Mu ini akan menaungi kami, menjagai kami sampai kami bangun lagi besok pagi untuk melihat hari yang baru dan mengerti lagi apa yang harus kami lakukan pada hari-hari yang masih ada. Biarlah ketika kami juga masih hidup bersama-sama dengan saudara bersaudara seiman, kami boleh saling tegur satu dengan yang lain untuk membawa kehidupan kami lebih baik. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang lebih berkenan di hati-Mu Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, umat-umat-Mu dimanapun mereka berada.
apapun yang kami lakukan, biarlah kami lakukan semua seperti kepada Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang memanggil kami dan Engkau yang akan menolong kami, membuat kami menjadi orang-orang yang bijaksana, menjadi orang-orang yang siap menerima teguran-teguran untuk menghidupkan iman-iman kami, membawa iman-iman kami semakin sehat, semakin kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kami akan lakukan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Yesus kami terima firman ini dengan hati yang mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sosianim, bangkit, kuat, tetap kobarkan api Pantekosta. Gerejaku adalah rumahku,